Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik ya teman-teman. Oke, di video kali ini kita sore-sore kedatangan tamu ya. Ternyata tamunya itu teman saya sendiri. Nah, dia bercerita kulkasnya itu tidak dihidupkan ya selama kurang lebih hampir 4 bulan. Karena kalau misalkan kulkasnya itu dicolokin, katanya listriknya itu bakalan anjlok ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini dia orangnya, lumayan ganteng, tapi lebih gantengan saya sedikit ya, teman-teman. Oke, lanjut aja ke pokok pembahasannya di video kali ini. Seperti biasa, teman-teman, saya akan memeriksa dulu untuk di bagian evaporator, takutnya ada kebocoran ya. Ada kebocoran yang menyebabkan airnya itu masuk ke dalam kompresor ya, teman-teman. Nanti bakalan short ya. Nah, karena nggak ada kebocoran di bagian evaporator, lanjut aja kita akan mengecek di bagian kompresor. Nah, seperti biasa teman-teman, kalian harus memastikan dulu ya kalau misalkan kulkas itu nggak dingin, kalian harus memastikan bahwa kompresornya itu benar-benar hidup atau tidak. Nah, sekarang kita coba langsung nyalakan ya. Nah, ini untuk tang ampere sudah saya pasang karena saya ingin melihat ampernya ya. Nah, di sini ternyata kulkasnya masih hidup ya, teman-teman. Kulkasnya masih hidup dan di sini untuk ampere 0,7 cukup normal, teman-teman. Untuk kapasitas satu pintu ini masih normal. Nah, ini ada kemungkinan freonnya ini masih ada ya. Oke, kita tunggu. Nah, karena kompresornya hidup, kita akan cek ya di bagian kondensor. Nah, untuk di bagian kondensor ini panasnya masih belum rata, ini hanya di bagian ujung saja. Nah, selanjutnya kalau misalkan seperti ini, nah ini kita bakalan tunggu ya teman-teman. Bakalan tunggu sampai kondensor ini panasnya itu merata atau tidak ya, atau bisa sampai ke bagian filter ya. Kalau misalkan sampai ke bagian filter itu kulkasnya itu bakalan normal ya. Oke teman-teman, setelah menunggu kurang lebih sekitar 5 menit ya, untuk di bagian kondensor ini merata ya panasnya. Jadi untuk kondensornya sendiri ini sudah diganti ya teman-teman, sudah diganti, sudah pernah diganti, mungkin pernah bocor ya untuk di bagian kondensor, dan di sini diganti dengan ukuran 10 ya. Kalau untuk kondensor 10 biasanya itu panasnya itu agak lama ya, mau panas ya, karena mesinnya kecil. Jadi agak menunggu agak lama, kurang lebih 5 menit, dan di sini untuk di bagian kondensor itu panas. Nah, kalau misalkan sudah panas seperti ini, itu bisa dipastikan ya kulkasnya normal banget ya, teman-teman. Nah, ini kita akan lihat. Nah, itu untuk di bagian kacanya aja udah keluar embun ya. Nah, di bagian evap ini udah ada dingin ya. Tuh. Di bagian evap dalam juga dingin. Nah, kemungkinan itu kemarin itu voltasenya turun ya, makanya kompresornya nggak mau jalan, akhirnya ampernya tinggi ya, akhirnya ampere tinggi dan listriknya bisa turun ya, ada kemungkinan voltasenya turun ya teman-teman. Nah, jadi karena di sini kulkasnya itu nggak ada masalah ya, terpaksa saya kontenkan aja cara mengecek ya, cara mengecek kulkas tidak dingin ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalian harus memastikan dulu bahwa kompresornya itu hidup. Nah, kalau misalkan kompresornya ini tidak hidup, nah kalian bisa cek di area kompresor kalian, tidak hidupnya itu apakah ada getaran atau tidak ada. Nah, kalau misalkan tidak ada getaran, kalau misalkan ada getaran ya, kalian bisa cek di bagian relaynya. Biasanya di bagian relay itu ada yang pecah untuk di bagian bimetalnya. Atau kalau misalkan di bagian relay nggak ada masalah, kalian bisa langsung jumper aja. Kalian bisa langsung aja. Nah, selanjutnya kalau misalkan tidak ada getaran sama sekali di bagian kompresor, itu ada kemungkinan di bagian overload ataupun di bagian termostat itu mengalami masalah ataupun putus ya, untuk di bagian jalur overload itu putus. Ataupun juga di bagian termostat itu juga mengalami putus ya teman-teman, atau tidak mau terhubung ya. Nah, kalian bisa cek dua-duanya. Di bagian termostat kalian bisa cek, dan juga di bagian
Maksud saya di bagian overload kalian cek, dan juga yang terakhir kalian bisa cek juga di bagian termostat ya. Nah, untuk di bagian termostatnya sendiri, nah termostat ini kalau misalkan seperti listrik itu hampir sama seperti saklar ya teman-teman. Jadi ada dua kabel yang masuk ke termostat, itu tujuannya hampir seperti saklar ya. Jadi kalau kalian kalau misalkan ragu apakah termostatnya ini rusak atau tidak, ataupun kalian nggak punya alat ya buat cek cek termostat, nah kalian gampang banget, kalian bisa jumper aja untuk di bagian termostatnya. Jadi dua kabel yang masuk tadi itu kalian bisa jumper. Nah kalau misalkan kompresornya itu mau jalan, itu artinya termostat kalian mengalami kerusakan ya. Dan untuk selanjutnya, kalau misalkan kompresornya hidup tapi nggak mau dingin, nah langkah selanjutnya kalian bisa cek nih di bagian kondensornya kalau misalkan kompresor kalian hidup. Nah, pastikan di bagian kondensor ini harus panas ya, karena kulkas yang normal di bagian kondensor itu harusnya panas. Nah, kebetulan karena kondensornya ini sudah diganti, itu kondensornya pindah di belakang. Namun, kalau misalkan nggak ada pergantian kondensor, itu biasanya di pinggir sini nih. Nah, di pinggir sini, nah kulkas yang normal itu harusnya di bagian pinggir itu panas ya teman-teman. Samping kanan kiri itu harusnya panas. Nah, kalau misalkan pada saat kompresor jalan di bagian kondensor ataupun di bagian samping kiri kanan kiri ini tidak panas, itu artinya freon kalian mengalami kebocoran ya. Kalian bisa cek kebocorannya di bagian evap ataupun di bagian kondensor. Nah, untuk merek Polytron sendiri kebanyakan bocornya itu di bagian kondensor ya teman-teman. Makanya kalau kalian sering lihat kulkas Polytron di bagian belakang ini ada kondensor ya, itu kebanyakan di bagian kondensor bocor lalu diganti dengan yang model seperti ini. Nah, ini adalah solusinya ya teman-teman. Nah, cuman ada kekurangannya teman-teman. Kalau misalkan mengganti kondensor di belakang seperti ini itu memang bagus ya. Cuman kekurangannya itu biasanya di dekat pintu biasanya berembun ya teman-teman, ada embun. Nah, ini yang kemarin yang juga bertanya, kulkas saya itu di bagian eh, pintunya kok ada embun ya bang, biasanya biasanya enggak, tapi setelah diservis itu ada embun bang, itu apanya? Nah, mungkin jawabannya seperti ini ya teman-teman, karena kondensornya itu kondensor yang bawaan aslinya itu melapisi di bagian dinding-dindingnya ya. Jadi kalau misalkan ada embun karena kondensornya panas, maka tidak sampai berembun. Namun kalau misalkan sudah diganti dengan kondensor seperti ini, otomatis di bagian dinding itu bakalan berembun ya. Jadi saran saya kalau misalkan sudah dikasih kondensor yang luar seperti ini, untuk settingan termostatnya atau settingan suhunya kalian bisa jangan dibikin maksimal ya. Kalian bisa dibikin normal, atau misalkan kalau ukuran 1 2 3 kalian bisa ambil tengah-tengahnya aja supaya embunnya tidak terlalu banyak untuk di bagian pintu ya. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.